Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi. Pagi juga. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita memulai pembelajaran dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semua baik. Sehat seberitaan? Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi hari ini sebelum mulai pembelajaran Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama itu Nur Aida hadir. Terus ada Siti Mahmudah hadir. Terus ada Fitria Emilia hadir. Jadi hari ini alhamdulillah sudah lengkap semua. Oke, ada yang ingat minggu tadi kita belajar tentang apa? Jadi minggu tadi kan kita sudah membahas tentang Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, dan juga surah Al-Falaq. Oke, jadi minggu ini kita akan membahas tentang apa? Keteguhan imanku dalam ibadah. Iya, jadi tema kita pada pagi hari ini adalah keteguhan imanku dengan ibadah. Sebelumnya ketika kita sudah melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu harapkan kalian bisa mengetahui tentang hadis mengenai iman dan juga mengetahui tentang ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah. Yang pertama terlebih dahulu, Ibu akan menempelkan dua gambar berikut. Kalian bisa mengamati terlebih dahulu apa yang ada di kedua gambar ini. Jadi yang pertama itu adalah gambar orang-orang haji. Terus apa lagi? Ibadah. Jadi di sini adalah orang yang melakukan ibadah. Terus yang ini Sholat. adalah orang sedang sholat. Mungkin lebih tepatnya orang selesai sholat, ya Pak. Terus apa lagi yang ada di gambar sini? Sama-sama pada ibadah. Tapi apakah yang membedakan kedua ibadah ini? Adakah yang janggal atau merasa berbeda dari gambar yang satu ini dengan gambar yang ada di sini? Ada. Terus apa bedanya? Bedanya yang pertama orang haji itu khusyuk. Orang haji itu khusyuk. Terus Yang kedua orang berfoto. Jadi di sini tuh ada orang haji selfie. Nah, selfie. Jadi perbedaannya adalah yang di sini khusyuk, yang di sini tuh asik selfie. Jadi mungkin setelah tuntung inya sembahyang, inya tuh selfie, terus dipost di sosial media bahwa menandakan inya sudah tuntung beribadah atau dia sedang melakukan ibadah. Nah, dari kedua gambar tersebut ini berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kan kita yang pertama akan membahas tentang mutiara iman dalam diri. Terus ada yang kedua itu ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah. Sebelumnya pada pagi hari ini kita akan memulai diskusi. Jadi Ibu akan membagi kalian kepada dua kelompok. Jadi satu kelompok membahas tentang mutiara iman dalam diri. Terus kelompok yang satunya itu
kan yang pertama itu lebih banyak, jadi ada 2 orang. Terus karena materi yang kedua itu tidak terlalu banyak, jadi itu 1 orang saja. Jadi yang pertama untuk mutiara iman dalam diri itu ada Nur Aida dan juga Fitria Emilia. Sedangkan kalau yang ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah itu Mahmudah, seorang Mahmudah. Kalau jadi tugasnya adalah kalian merisum atau membacakan apa saja yang kalian diskusikan, terus maju ke depan, terus disampaikan kepada temannya. Jadi nanti setelah kalian selesai diskusi, itu maju ke depan untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Oke, jadi silakan bisa pindah tempat duduk karena tadi kan kita sudah berkelompok. Jadi yang berdua bisa didempetkan lagi mejanya. Oke, jadi kalau sudah selesai diskusi atau kalian sudah merasa siap untuk mendemonstrasikan atau menjelaskan ke depan, silahkan angkat tangannya. Jadi kalau siapa yang terlebih dahulu. Oke, diskusi bisa dimulai. Silahkan baca materinya, terus disingkat. Terus nanti kalau sudah siap, kita maju ke depan. Oke, Ibu pindah ke sini. Silahkan dilanjutkan. Oke, sudah siap? Thomas belum? Saya ada waktunya. Aku kasih waktu lagi 4 menit. Kalau sudah siap, silahkan angkat tangan. Maju ke depan. Sudah siap? Sudah. Oke, siap. Kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Sekarang jelaskan kepada temannya apa yang sudah kalian diskusikan.
pertama al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Itu artinya iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan dalam anggota badan perbuatan. Penjelasannya, hadis tersebut menjelaskan 3 hal yang menjadi unsur penting sebuah keimanan, yaitu 1. Hati yang meyakini, 2. Lisan yang mengingkar, dan 3. Anggota badan yang selalu menerapkan dalam perbuatannya. Yang kedua, kalau Jibril akhbirani anil iman qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya Jibril berkata, beritahukanlah kepada aku tentang iman. Jawab Nabi SAW, hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Di mana manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi, maka keimanan seseorang menjadi hal yang mutlak dimiliki. Bagi kita umat Islam tidak ada lagi istilah ini aku dalam segala keimananku. Namun yang harus disudarkan dan ditegaskan adalah inilah keimananku dan kasih sayangku. Maka sebagai pelajar hendaknya kita tidak tenggelam dalam rutinitas religi kita dengan mengesampingkan kawan-kawan di sekitar kita, sebagaimana disabdakan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hamzah Anas bin Malik, Yaitu hadis ketiga, kalau Rasulullah SAW man yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, yaitu tidaklah sempurna iman salah seorang dari kau hingga ia mencintai untuk saudaranya sehingga ia mencintai dirinya sendiri. Penjelasannya, namun sangat perlu kita ketahui bahwasanya iman memiliki banyak cabang yang dapat kita amalkan sebagai hadis yang diriwayatkan. Yang keempat, kalau Rasulullah SAW al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariqi wal haya'u syu'batu minal iman. Penjelasan iman terdiri dari 71 cabang. Yang paling utama ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah meningkatkan gangguan dari jalan ataupun malu adalah sebagian dari iman. Oke, sudah? Oke, sudah. Silakan duduk. Bagus sekali. Bacaan Al-Qur'an juga sangat lancar. Alhamdulillah, bacaan hadisnya juga sangat lancar. Kemudian penjelasannya juga sudah bagus. Mungkin sedikit ibu akan menjelaskan lagi tentang iman. Jadi kelompok 1 tadi sudah menjelaskan mengenai iman. Iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan anggota badan. Jadi yang perlu kita ketahui adalah kita tuh dalam hati yakin tentang agama kita, terus kita tentang agama Islam tentunya. Jadi kita karena sudah ada keyakinan dalam hati bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar, maka kita ucapkan dengan lisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian karena sudah diucapkan dengan lisan, terus kita lakukan dengan anggota badan, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Contoh ibadah kepada Allah adalah sholat, terus puasa, terus ada haji, ada lagi zakat, terus habis. Nah, jadi itu tadi adalah ibadah pokok. Jadi kita itu adalah kewajiban kita. Kewajiban artinya tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan kalau ibadah lainnya adalah misalnya kayak tolong menolong, terus apa lagi selain tolong menolong? Ada lagi? Tolong menolong. Apa lagi? Metafor. Terus bersedekah itu termasuk
1 bahwasanya setiap manusia itu adalah khalifah di muka bumi, maka keimanan seseorang menjadi hal yang mutlak dimiliki. Artinya iman itu artinya mutlak harus kita memiliki keimanan. Maka dari itu, namun yang harus disebarkan dan ditebarkan adalah keimananku dengan kasih sayangku. Maka sebagai pelajaran hendaknya kita tidak tenggelam dalam rutinitas religi dan mengesampingkan kawan-kawan di sekitar kita. Artinya kita memang disuruh untuk beribadah kepada Allah, seperti kayak sholat, puasa, zakat, naik haji. Tapi di samping itu kita tidak boleh mengesampingkan kawan-kawan kita nih. Contohnya, misal kawan ada kesulitan, misalnya beres ban di jalan kan, jangan kada ditolongi. Terus ditolongi itu adalah bentuk dari ibadah juga, cuma ibadahnya kepada sesama. Terus ibadah bersedekah itu termasuk ibadah juga. Jadi misalnya kawan nih hilang pulpen, kita injami pulpen, itu adalah bentuk ibadah juga, saling tolong menolong. Kemudian cabang iman itu ternyata ada 70 berapa? 71. Pintar. Jadi cabang iman yang paling utama itu adalah ucapan la ilaha illallah. Iya, la ilaha illallah. Bagus. Dan yang paling rendah adalah apa? Iya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita akan masuk kepada kelompok 2. Kelompok 2 yaitu Mahmudah. Sudah siap untuk membacakan hasil rangkumannya? Silakan maju ke depan. Sudah siap? Jadi apa yang sudah pelajari dari ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah? Silakan menghadap kepada temannya. Ya, bagus. Iya, langsung bacakan. Ya ayyuhan nasu a'budu a'malakum lillahi fa innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma wahai manusia, ikhlaskanlah seluruh amalmu karena Allah. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali didasari keikhlasan karenanya. B. Sesuai tuntunan Rasulullah. Terus, selain keikhlasan, ada hal penting lain yang harus dipahami bagi setiap muslim dalam melaksanakan ibadah sebagai aktualisasi keimanan, yaitu melaksanakan seluruh amal perbuatan dengan tidak asal-asalan, dalam dilakukan dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah.
ayat Muslim disebutkan, siapa melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tercela. Dalam hal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tentu kita sering mendengar istilah bid'ah adalah suatu yang baru atau sesuatu yang tidak sama dengan contohnya. Namun dalam Islam tidak semua bid'ah hasanah adalah hal yang belum ada pada zaman Rasulullah. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih karena sudah memberikan penjelasan mengenai ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah. Jadi setelah Bunda tadi memberikan hasil ringkasannya atau resumannya mengenai ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah, tadi yang pertama adalah ciri-ciri ibadah adalah Dasari keikhlasan karena didasari keikhlasan. Keikhlasan. Terus yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah yang kita pelajari hari ini itu ada dua macam. Jadi yang pertama itu adalah didasari keikhlasan kepada Allah. Yang arti ikhlas itu ya apa gerang? ikhlas tidak mengharapkan imbalan. Tidak mengharapkan imbalan. Terus ada yang bisa memberikan contoh? Ibadah yang ikhlas itu seperti apa? Memberi bantuan tanpa mengharap kembali. Memberi bantuan tanpa mengharapkan kembali. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari ada yang bisa memberikan contoh seperti apa ikhlas yang ibadah yang ikhlas? Membantu korban kebanjiran, misalnya memberikan pakaian, tapi tidak mengharapkan ya. Jadi ketika kita misal memberikan pakaian tadi kepada korban banjir, jadi yang ada dalam benak kita itu adalah bagaimana membantu sesama. Jadi kita tidak mengharapkan misal kita memberi pakaian kepada korban banjir, kita tidak mengharapkan orang yang korban banjir tadi memberikan kembali kepada kita misalnya baju yang lain atau misalnya baju baru yang lain. Jadi kita ikhlas ya, terus tidak mengingat-ingatnya lagi agar semakin ikhlas. Jadi contohnya lagi ada seperti apa contoh ibadah yang ikhlas selain memberikan pakaian kepada korban banjir? Selain itu bersedekah seperti apa? Uang diberikan kepada siapa? Fakir miskin. Jadi kayak apa tuh? Misalnya, misal ada orang meminta-minta, terus Aida kasih duit, terus diberikan kepada fakir miskinnya tadi. Terus Aida mengharapkan imbalan lah, misalnya kayak pasti dibandingnya pulang nih, misalnya memberi ke situ, adalah Aida terpikirkan. Ada terpikirkan karena sudah ikhlas, jadi memberikan tanpa hendak imbalan yang lain. Oke, selanjutnya ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah yang kedua itu ada sesuai tuntunan Rasulullah. Seperti apa? Gerak tuntunan Rasulullah dalam ibadah yang diterima. Siapa? Ada yang bisa memberikan contoh?
tuntunan, maka tidak sesuai dengan rukunnya, tata caranya, berarti itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, karena Rasulullah sudah memberikan gambaran ataupun contoh mengenai sholat yang runtun itu seperti apa. Jadi sholat yang bujur itu sudah disebutkan oleh Rasulullah. Jadi tugas kita adalah meniru. Terus ada lagi contoh ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ada lagi? Ada yang bisa memberikan contoh? Selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Contohnya berbuat baik seperti apa yang sesuai tuntunan Rasulullah? Jadi contohnya kalau kita berbuat baik itu misal kita sudah berbuat baik misalnya kepada Fitria, berbuat baik kepada Aida. Terus Aida nih, kadang Aida ini orangnya penyayang kami. Terus padahal Fitria ini sudah berbuat baik, misalnya kayak memberi pulpen kah, itu termasuk perbuatan baik. Nah, tapi sesudah memberikan pulpen tadi, terus Aida ini kadang-kadang tuh suka marah kepada Fitria. Nah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, apabila orang yang marah, maka kita tetap harus berbuat baik lagi. Jadi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Oke, bagus. Selanjutnya, Ibu ingin kalian terkait gambar ini tadi, yang ini tuh termasuk ibadah yang sesuai tuntunan kadek? Sesuai tuntunan Rasulullah kadang? Tidak. Karena apa? Tidak sesuai. Karena yang berfoto selfie termasuk ria. Jadi ini tidak termasuk tuntunan Rasulullah. Berarti ini tidak termasuk nih. Ibu tempel di sini. Jadi ini tidak termasuk tuntunan. Padahal perbuatannya sholat itu adalah perbuatan baik sesuai tuntunan, tapi setelah kegiatan itu dia melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sebenarnya perbuatan sholatnya itu sesuai tuntunan, tapi karena sudah bagus melaksanakan sholat, tapi lebih bagusnya lagi agar kita menjadi ikhlas dalam melakukan ibadah. Yang ini apakah termasuk ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah yaitu sesuai tuntunan Rasulullah? Apakah ini termasuk? Termasuk. Ada yang bisa memberikan alasan kenapa ini bisa disebut ibadah yang sesuai tuntunan Rasulullah? Karena tidak ria.
keyakinan dalam hati, dua diucapkan di lisan, tiga diterapkan di dalam perbuatan. Dua, kesempurnaan iman dapat dirasakan saat A. Mencintai Allah melebihi cinta kepada B. Mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada orang tua atau mencinta bendanya. C. Mencintai saudara melebihi cinta kepada dirinya sendiri. D. Keinginan dan hawa nafsunya tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah. Ibadah adalah segala aktivitas wujud dari penghambaan kita kepada Allah, mulai dari aktivitas yang syarat dan ketentuannya ditentukan oleh syar'i seperti mana sholat, puasa, zakat maupun yang tidak syarat ditentukan khusus dari syar'i seperti menolong orang, mencintai ilmu, mengamalkan ilmu, mendidik anak dan lain sebagainya. 4. Ibadah akan sia-sia tanpa disadari keikhlasan karena Allah sebagai tujuan akhir dari semua amal perbuatan manusia. Ibadah pun akan tidak ada nilainya, bahkan mungkin menyebabkan dosa apabila dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. 5. Iman dan ibadah mempunyai keterkaitan yang kuat karena keikhlasan melakukan amal karena Allah merupakan bentuk keimanan kita kepadanya, sehingga amal akan sia-sia tanpa keimanan kepadanya. Begitupun pula keimanan tidak akan sempurna tanpa diikuti dengan pelaksanaan ibadahnya. Oke, jadi itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini, yaitu adalah iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diterapkan dalam anggota badan. Terus ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang ikhlas, terus ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kenapa iman itu penting? Karena iman akan membawa kita kepada ibadah. Jadi iman berbuah ibadah. Karena kita sudah yakin, maka kita akan taat kepada Allah. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Minggu depan jangan lupa dipelajari lagi tentang bab 4, kalau temanya adalah sikap toleransi mewujudkan kedamaian. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang toleransi. Silahkan buka bukunya terlebih dahulu dipelajari. Terus yang pelajaran kita tadi itu jangan lupa untuk dipelajari lagi. Sebelum mengakhirinya, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah